Halo brother, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Di video kali ini gue akan membahas tentang 10 striker terbaik Chelsea sepanjang masa. Mungkin gue tarik di 50 tahun terakhir ya, di segmen True Blue Guide. Jadi buat teman-teman semua yang baru jadi True Blue, semoga video ini bisa membuka wawasan teman-teman mengenai Chelsea. Dan buat semua yang mendukung Chelsea sejak dulu, semoga video ini bisa menjadi nostalgia ya, bagaimana kita punya striker-striker yang sangat mematikan dan sangat luar biasa. Karena sebentar lagi jendela transfer musim panas akan dibuka, dan rumor yang beredar saat ini santer ya, bahwa Chelsea sedang mencari striker baru, dan itu wajib karena menurut gue Nicholas Jackson ini udah nggak seharusnya jadi main number 9 di Chelsea ya, memimpin lini serang Chelsea, karena dengan kejadian bodohnya melawan Newcastle dengan kartu merahnya, gue merasa Nicholas Jackson ini udah nggak pantas lagi untuk menjadi pemain utama Chelsea. Dan video-video mengenai transfer pemain ini juga udah gue bikin di video bedah Chelsea 2526 part 2. Kalian bisa lihat langsung, linknya juga udah ada ya, jadi tinggal klik aja. Di situ gue menjelaskan kira-kira dari top priority list Chelsea ini siapa aja yang bisa menyempurnakan tim ini menjadi puzzle-puzzle yang bisa memperkuat Chelsea di musim depan. Seluruh striker yang pernah bermain buat Chelsea gue mengerucutkan menjadi 10 nama aja. Jadi gue ranking dari 1 sampai 10. Ini banyak ya, ada striker dengan ceritanya masing-masing ya. Ada yang rock and roll, ada yang dikubur di Stamford Bridge, ada yang menjadi top score, ada yang selalu ngegolin di setiap partai-partai penting. Nah, jadi kalian harus nonton video ini dan jangan kemana-mana. Dan video ini akan gue buat jadi 2 part. Yang pertama kita bakal ngomongin peringkat 10 sampai 6 dan berikutnya peringkat 5 sampai 1. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini ya. Kasih pendapat kalian karena ini versi gue, kira-kira 10 striker terbaik Chelsea itu siapa aja. Informasi apa yang kalian punya silahkan ditulis, dan kalau ada informasi yang mungkin melenceng atau nggak sesuai, boleh kalian langsung komen aja di bawah ya. Kita mulai aja. Come on Blues. Yes, striker adalah salah satu pemain yang atau posisi yang sangat dibutuhkan oleh sebuah tim untuk berkompetisi, terutama di Premier League ya, karena berdasarkan analisa dari SofaScore, rata-rata tim yang menjadi juara Premier League ini harus memiliki striker atau salah seorang pemainnya memiliki gol lebih dari 24 dalam satu musim. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana Chelsea akan merealisasikan hal tersebut ya di musim depan. Tapi sebelum kita ngomongin hal itu lebih lanjut, dan itu udah sempat gue bahas juga di video gue sebelumnya, kita bakal flashback sedikit di True Blue Guide ini. Kira-kira siapa aja sih striker-striker yang menurut gue punya kapasitas untuk disebutkan dalam list 10 striker terbaik Chelsea sepanjang masa. Nah, gue udah bikin ini versi gue. Buat temen-temen yang punya pendapat berbeda, boleh silakan di komen di bawah ya. Jadi kita bisa berdiskusi. Terus teman-teman juga bisa sampaikan alasannya. Makin banyak informasi yang kita terima juga semakin baik ya. Nah, list ini gue bikin berdasarkan 3 variabel. Yang pertama itu adalah lama bermainnya ya, berapa musim dia berada di Chelsea. Yang kedua adalah gol dan assist yang dibikin sama striker ini selama ada di Chelsea. Dan yang ketiga adalah kontribusi dia di Chelsea, baik itu secara prestasi maupun secara impact yang dia bikin ya. Jadi ada banyak macam variabel, nanti akan gue jelasin di slide-slide yang ada di video ini ya. Kita mulai aja. Striker nomor 10 menurut gue adalah Mark Hughes. Kita mengenal Mark Hughes ini sebagai pelatih Manchester City ya, dan seorang pemain Manchester United yang tersohor
Ternyata Mark Hughes ini juga pernah bermain buat Chelsea di musim 95 sampai 98. Jadi selama 3 musim Mark Hughes ini tampil memukau di Chelsea ya dengan 39 gol dari 123 penampilan. Beberapa trofi yang sudah diraih oleh Mark Hughes ini adalah Footballer of the Year ya 2 kali, terus English Champion ini 2 kali tapi tidak bersama Chelsea, UEFA Super Cup 1 kali bersama Chelsea, terus ada Europa Pokal der Pokalsieger. Jujur gue udah mencoba mencari literasi mengenai turnamen ini, tapi yang gue baca adalah turnamen ini di tahun 90-an awal ya, 80-an akhir digantikan dengan UEFA Champions League ya. Jadi mungkin ada teman-teman atau om-om yang nonton boleh dijelasin di kolom komen nih sebenarnya turnamen apa sih. Dan 4 kali FA Cup winner, dan tentu masih banyak lagi ya list-list dari prestasinya Mark Hughes ini ya. Saat ini umurnya 61 tahun, lahir di kota Wrexham. Kalau seandainya Mark Hughes ini masih aktif bermain, mungkin dia akan menjadi salah satu striker dari Wrexham ya, yang saat ini luar biasa prestasinya, promosi sampai ke Champions League ya. Memiliki tinggi 1,7 meter, nggak begitu tinggi ya, asli Wales, dan posisinya kalau kita lihat sebenarnya dia adalah second striker, jadi banyak beroperasi di posisi nomor 10 ya. Dominasinya di kaki kanan, dan bergabung bersama Chelsea itu di tahun 95 dan 98. Nah, ini kalau lihat di main positionnya nih ada second striker, other positionnya juga adalah central forward dan attacking midfielder. Jadi mungkin dulu kalau sekarang namanya false nine ya, pemain-pemain seperti Mark Hughes ini ya. Nah, kalau kita lihat nilai transfer Mark Hughes dari Manchester United ke Chelsea ini adalah sebesar 1,9 juta ya. Gue nggak tahu kalau harganya sekarang berapa, tapi pada saat itu katanya sih salah satu transfer yang cukup menjadi perhatian ya, karena Mark Hughes ini juga salah satu pemain andalannya Manchester United, mendapatkan gelar juara di 92-93 dan 93-94 ya di under Sir Alex Ferguson. Nah, di tahun 95-96 Mark Hughes ini pindah ke Chelsea dan bermain selama 3 musim ya sebelum dia akhirnya pindah ke Southampton. Selama di Chelsea, Mark Hughes ini juga punya momen-momen berharga ya. Salah satunya adalah gol spektakulernya melawan Portsmouth 9 Maret 1997 ya, di gelaran Piala FA di fase perempat final. Itu Mark Hughes membuat satu tendangan keras dari luar kotak penalti ya, akhirnya berbuah gol ke gawangnya Portsmouth, dan akhirnya Chelsea bisa comeback dan melaju ke semifinal setelah menang 4-1 ya. Kemudian Mark Hughes juga adalah salah satu pemain yang bermain di Piala Winners UEFA di tahun 98 ya, melawan Real Madrid pada saat itu. Dan kita berhasil menjadi pemenang ya, dan menjadi piala pertama Chelsea sejak tahun 1971. Nah, jadi Mark Hughes ini masuk ke Chelsea itu di umur 31 tahun guys. Jadi udah cukup mateng ya, dan mungkin udah cukup tua, tapi kalau pemain lama ini memang longevity-nya lebih lama ya daripada pemain-pemain baru. Jadi umur 30-31 itu baru dianggap sebagai pemain yang sudah pure mateng dan berada di top formnya ya. Berbeda sama musim-musim sekarang, umur-umur 30-31 itu udah masuk dalam masa pensiun ya. Perpindahannya Mark Hughes ke Chelsea ini menjadi salah satu pematik rivalitas antara Manchester United dan Chelsea di Premier League ya, karena para fans Manchester United ini menuduh Chelsea sebagai tukang bajak ya. Jadi memang rivalitas antar fansnya juga jadi makin menggila di musim itu ya. Dan dia juga berhasil menonjol di setiap pertandingan-pertandingan besar ya. Salah satunya adalah di FA Cup melawan Liverpool ya. Saat itu Mark Hughes juga menjadi salah satu pencetak gol di menit ke-50 dan menjadi pemacu semangatnya para pemain Chelsea untuk menang melawan Liverpool ya.
Terus juga di Piala UEFA Winner tahun 97-98 ya yang kita menangkan itu di semifinal leg kedua melawan Vicenza. Ini Mark Hughes juga mencetak gol penting yang menyamakan kedudukan dan itu juga akhirnya memacu semangat tim untuk berjuang dan akhirnya Chelsea menang 3-1 dan melaju ke final ya. Mark Hughes ini dikenal sebagai pemain yang fisik banget, jadi dia sangat kuat ya, berani beradu di lini depan dan mungkin kalau sekarang nggak cemen lah ya, mungkin nggak banyak jatuh. Gue mencoba mencari heat map dan statistik permainan Mark Hughes ini, tapi sayangnya nggak bisa ditemukan lagi karena di bawah tahun 2000-an itu lumayan sulit untuk melihat statistiknya ya. Tapi secara overall yang gue baca adalah Mark Hughes ini pemain yang punya mental juara, yang selalu bisa membakar semangat temen-temennya ya, dan memiliki keberanian dalam memainkan posisinya ya. Jadi dia nggak takut untuk berduel di udara, nggak takut buat adu jotos di lapangan, dan itu adalah menurut gue salah satu DNA-nya Chelsea yang dari dulu tuh sampai saat ini harus tetap dijaga ya. Bahkan Ruud Gullit mendengar pada saat pertandingan melawan Liverpool di tahun 97-98 ya, salah satu pemain Liverpool pada saat itu berkata, selama Mark Hughes tidak masuk kita akan baik-baik saja. Jadi memang Mark Hughes ini salah satu pemain yang sangat ditakutin ya di Premier League pada saat itu. Nah, selama berada di Chelsea, Mark Hughes ini berhasil mendapatkan satu FA Cup ya tahun 97-98 tadi, satu League Cup, ini Carling Cup ya, Carabao kalau sekarang ya, dan satu Cup Winners' Cup. Ini mungkin kalau sekarang Europa League ya, di bawahnya Champions League ya. Nah, kalau impact-nya, ini gue coba buat merangkum ya. Penggerak lini depan dalam masa transisi Chelsea menuju era modern ya, dikenal karena kekuatan fisik dan pengalamannya. Jadi emang Mark Hughes ini bisa dibilang salah satu founding father Chelsea era modern sebelum Abramovich. Dengan adanya pemain-pemain kayak Mark Hughes ini, tim menjadi lebih solid dan jadi lebih matang ya. Nah, ini starting line up yang paling sering bermain bersama Mark Hughes ya di era 95-98 ini gue coba rangkum. Ada beberapa nama mungkin yang kita kenal. Di posisi goalkeeper ada Dimitri Kerin. Ini gue nggak tahu siapa. Mungkin kalau ada om-om yang tahu di sini boleh langsung komen aja di bawah ya. Ada Andy Meyers di posisi back kiri. Ada Erlen Johnson di posisi back tengah. Ada Frank Sinclair nih lumayan tersohor namanya di Chelsea ya di posisi back tengah juga. Ada Steve Clarke, ini juga lumayan tersohor dan menjadi salah satu manajemen Chelsea di eranya Abramovich ya di posisi back kanan. Di posisi midfield itu ada Ruud Gullit. Siapa yang nggak kenal, Ruud Gullit ini memecahkan rekor transfer Premier League di tahun 95 ya. Ada Dennis Wise, sang kapten yang saat ini menjadi direktur eksekutifnya Como dan Garuda ya. Jadi Dennis Wise ini lumayan dekat sama Indonesia saat ini ya. Ada Roberto Di Matteo, ini juga menjadi tentu sosok yang sangat kita kenal ya di Chelsea, yang membawa Chelsea menjuarai Champions League tahun 2011-12. Ada Garin Peacock, itu di midfield juga. Ada Gianfranco Zola, ini siapa yang nggak kenal, legendnya Chelsea ya di posisi nomor 10. Ada Gianluca Vialli di posisi striker dan bergantian dengan Mark Hughes ya. Jadi di tahun 95-98 ini Vialli dan Hughes ini bahu-membahu untuk menciptakan gol dan membawa Chelsea ke posisi yang luar biasa di musim itu ya. Karena di posisi di tahun 95-96 di musim pertamanya Mark Hughes itu berhasil membawa Chelsea di posisi 11 ya. Bermain 31 match dengan 8 gol dan 5 assist. Di musim 96-97 posisi Chelsea berhasil finish di peringkat 6. Mark Hughes bermain 35 match, berkontribusi 8 gol dan 6 assist.
Di tahun 97-98 Chelsea berhasil finish di peringkat 4, guys. Ini juga luar biasa. Untuk pertama kalinya Chelsea berhasil masuk ke gelaran Eropa ya. Bermain 29 match dengan koleksi 9 gol dan 3 assist. Jadi memang rata-rata golnya masih di bawah 10, tapi untuk seorang striker yang bermain dari bench, Mark Hughes ini lumayan tersohor namanya ya. Nah, gimana menurut kalian? Langsung komen aja kira-kira Mark Hughes ini harusnya masuk di peringkat berapa di list top 10 striker Chelsea ya. Kita lanjut di posisi nomor 9. Ini ada salah seorang pemain yang gue pernah menonton pemain ini di SCTV waktu itu ya, tahun 98. Di era 97 sampai 2000 pemain ini menjadi salah satu striker andalannya Chelsea, yaitu Tore André Flo dari Norwegia ya. Jadi sebelum ada Haaland, ini kita juga udah punya striker Norwegia yang mematikan ya. Bermain selama 3 musim, berhasil mencetak 50 gol dari 163 pertandingan ya. Dan peraihan koleksi trofinya juga lumayan. Ada 1 Footballer of the Year, ada UEFA Super Cup sekali, terus Euro Pokal der Pokalsieger. Ini juga mungkin nanti bisa dijelasin sama teman-teman yang ngerti ini apa ya sebenarnya ya. 1 kali, FA Cup winner 1 dan Cup winnernya 1. Umurnya saat ini adalah 51 tahun ya, dan masih aktif kadang-kadang menjadi ambasador Chelsea ya di berbagai platform media sosial. Dengan tinggi 1,9 meter, tingginya sedikit lebih pendek daripada Peter Crouch ya. Permainannya juga sangat keras ya, dengan header-headernya. Gue waktu itu sempat nonton, tapi gue belum ngerti konteks Chelsea pada saat itu dan permainan sepak bola pada umumnya. Cuma gue samar-samar pernah ingat bagaimana dia beraksi di lapangan ya. Dominasinya dengan kaki kanan ya, bergerak masuk ke dalam box. Main positionnya adalah center forward ya. Highest market value-nya itu 7 juta pound sterling pada 4 Oktober 2004 ya. Perpindahan Tore André Flo ke Chelsea ini terjadi pada musim 97-98 ya, dari Brann, klub lokalnya Norwegia. Ini dibeli Chelsea dengan nilai transfer 450.000 pound sterling ya, selama di Chelsea sebelum akhirnya dia ke Glasgow Rangers. Nah, ini kalau kita lihat di musim 97-98 di umur 24 tahun ya, Tore André Flo ini berhasil membawa Chelsea ke peringkat 4 ya, dan berhasil menjadi salah satu pemain juga yang membawa Chelsea ke menang melawan Real Madrid ya di pagelaran Cup winner UEFA. Bermain 34 game, berhasil menciptakan 11 gol dan 2 assist pada musim itu. Dan di musim berikutnya tahun 98-99, ini yang gue juga tonton ya, berhasil membawa Chelsea ke peringkat 3 pada saat itu dengan 30 game dan berhasil menciptakan 10 gol dan 4 assist. Di tahun berikutnya di musim 99-2000 itu berhasil membawa Chelsea ke peringkat 5 ya. Jadi selama ada Tore André Flo ini, Chelsea mulai berevolusi menjadi tim papan atas Premier League. Itu bermain selama 34 game dan berhasil menciptakan 10 gol dan 1 assist. Jadi kontribusinya Tore André Flo ini lumayan ya di Chelsea ya. Di tahun 2000-2001 itu berhasil membawa Chelsea ke peringkat 6, tapi hanya setengah musim pada saat itu ya, karena dia ditransfer ke Glasgow Rangers di pertengahan musim. Dan baru menciptakan 3 gol dan 3 assist. Nah, jadi kalau kita compare dengan si Jackie ya musim ini, wow, jauh sekali ya kontribusinya terhadap Chelsea ya. Nah, salah satu hal menarik yang pernah terjadi selama Tore André Flo ini di Chelsea adalah pemain ini dianggap sebagai salah satu pemain yang punya kontribusi dalam menciptakan skuadnya Chelsea di musim-musim berikutnya ya, karena nilai transfernya Tore André Flo ini ke
ke Glasgow Rangers itu lumayan besar, yaitu 12 juta pound sterling ya. Jadi kita hanya membeli sebesar 300.000 dan menjualnya 12 juta pound sterling ya, 40 kali lipat, dan itu menjadi salah satu legasinya Tore André Flo ya untuk membantu Chelsea membangun skuadnya di era modern ya. Nah, Tore André Flo ini juga terkenal sebagai seorang super sub ya. Jadi dia memang bukan main striker dan dia juga sering menciptakan gol di saat dimainkan dari bangku cadangan. Tore André Flo ini menjadi satu-satunya pemain Chelsea ya di musim 99-2000 yang berhasil menciptakan hat-trick di Liga Champions musim 99-2000 ya. Itu menjadi pemain Chelsea pertama yang berhasil membuat hat-trick di Champions League. Jadi lumayan harum sebenarnya namanya ya, terukir di tembok sejarahnya Chelsea ya. Itu dia saat melawan Rosenborg, salah satu klub juga dari Norwegia ya, di fase grup pada saat itu. Nah, di tahun 98-99 Flo juga berhasil mencetak 15 gol ya di semua kompetisi dan menjadi salah satu top skornya Chelsea juga. Dan penampilannya dengan Zola, duetnya itu sangat ikonik ya, karena perbedaan tinggi badannya mencolok banget, tapi mereka bisa bersinergi dengan luar biasa di lapangan untuk membantu Chelsea memenangkan pertandingan ya. Dan sampai saat ini, gue pribadi gue cukup ngefans sama Tore André Flo, walaupun gue samar-samar mengingat permainannya, tapi dengan nama harumnya ini gue merasa Tore André Flo ini selain punya impact dan pengaruh di lapangan, juga jasanya juga lumayan besar ya. Apalagi dengan nilai transfer dia yang tinggi, sehingga Chelsea bisa membuat squad yang seperti sekarang ya. Jadi ini juga salah satu fans favorit ya, salah satu pemain yang disukai oleh para fans Tore André Flo, karena memang sangat profesional dan sangat elegan permainannya ya, dan dia bisa punya impact yang luar biasa terhadap Chelsea. Jadi memang seorang pemain itu akan sangat dicintai oleh fans kalau dia memiliki impact untuk tim tersebut ya. Terlepas harganya mahal atau murah, pemainnya bintang atau enggak. Tapi selama dia punya impact dan ikatan itu tuh nggak mungkin bisa dipalsukan, dan itu akan tercipta secara alami ya. Bagaimana fans mencintai seorang pemain dan mendedikasikan sesuatu untuk pemain tersebut. Kayak contohnya Tore André Flo ini yang punya Chan yang saat ini masih terus dikumandangkan di Stamford Bridge ya. Nah, selama Tore André Flo ini berkarir di Chelsea, dia berhasil memenangkan satu Europa League, yaitu adalah Cup Winners' Cup ya kalau dulu ya. Mungkin sekarang Europa League kita anggap aja seperti itu. Dan Cup Winner atau Carabao Cup ya, sepanjang 3 musim dia berada di Chelsea ya. Nah, jadi impactnya Tore André Flo ini adalah super sub favorit ya. Jadi once Chelsea punya bottleneck di dalam satu pertandingan, pasti seluruh fans akan meneriakkan namanya untuk dimasukkan dengan harapan dia memberi impact terhadap permainan. Dan memang betul, jadi setiap kali dia masuk biasanya dia akan menciptakan gol ya. Dan kontribusinya juga sangat penting di skuad Eropa di saat era kepemimpinannya Vialli / pemain ya. Nah, gue mencoba merekap starting 11 versi Tore André Flo selama dia berkarir di Chelsea. Di sisi kiper nih ada Ed Digoy, di back kiri ada Les Saux ya. Les Saux ini pemain Prancis ya, salah satu legend juga. Ada Frank Leboeuf, ini juga salah satu legend. Ada Marcel Desailly, ini juga legend juga. Dan Albert Ferrer. Di posisi lini tengah nih ada Gustavo Poyet yang akhirnya menjadi rival ya setelah pindah ke Tottenham. Ada Dennis Wise juga sebagai kapten pada saat itu. Ada Roberto Di Matteo, ada dan Petrescu, Gianfranco Zola di posisi depan, dan Tore André Flo ya. Jadi ini adalah salah satu squad prime-nya Chelsea di tahun 90-an ya, di era akhir 90-an sebelum berganti era menjadi Roman Empire
Dan ini menjadi salah satu tim yang menurut gue juga cukup diperhitungkan di kompetisi Eropa ya, karena selalu membawa Chelsea menjadi top tier klub di Premier League ya. Luar biasa. Nah, sudah 2 pemain dan kita akan lanjut ke pemain ketiga. Kira-kira siapa pemain ketiga ini? Ada yang bisa tebak? Gua akan kasih clue-nya. Pemain ke-8 ini adalah pemain yang berasal dari rival kita, tim sesama London ya, yaitu Olivier Giroud ya, bermain di Chelsea dari tahun 2018 sampai 2021 selama 3 musim. Giroud ini berhasil menciptakan 39 gol dari 119 penampilan. Dia juga salah satu pemain yang berhasil mendapatkan Puskás Award ya, tapi bukan di Chelsea pada saat itu, melainkan di tim sebelah dengan tendangan kalajengkingnya. Dan dia berhasil menjadi top skor juga 3 kali di Premier League. Dia mendapatkan World Cup juga ya bersama Prancis ya. Dan dia menjadi salah satu pemain yang cukup berkontribusi menurut gue membawa Chelsea memenangkan Champions League di tahun 2001 ya, di bawah kepemimpinan Tuchel, karena super sub juga dia pada saat itu. Setiap kali dia dimainkan pasti punya impact yang sangat signifikan buat Chelsea ya. Dan dia memenangkan Italian Cup itu juga bersama AC Milan ya, setelah dia pindah dari Chelsea, dan masih banyak lagi sebenarnya. Saat ini berumur 38 tahun dan masih aktif guys, bermain di MLS bersama Los Angeles Phoenix ya. Tingginya 1,9 meter, posisi utamanya adalah central forward. Memiliki dominasi kaki kiri ya, jadi permainan Olivier Giroud ini memang cukup sulit ditebak karena rata-rata pemain dengan kaki kiri yang baik, terutama di posisi attacking, itu lumayan sulit untuk dijaga oleh pemain lawan ya, karena rata-rata mereka akan menebak permainan kaki kanan ya. Tapi itu dulu, mungkin sekarang para defender juga udah mulai lebih modern ya. Highest market value-nya itu 27 juta pada 9 Februari 2016 ya. Nah, perpindahan Olivier Giroud ini ke Chelsea sebenarnya smooth-smooth aja, nggak separah seperti perpindahan Mark Hughes ke Chelsea ya, walaupun dari rival. Tapi memang ya kita tahu banyak para pemain yang bergonta-ganti ya, waktu itu dari Arsenal ke Chelsea maupun Chelsea ke Arsenal ya. Salah satunya ada legend kita Peter Cech yang memang pada saat itu nggak punya pilihan lain selain bermain untuk Arsenal. Ada Willian juga sempat bermain buat Arsenal ya, ada beberapa lah ya. Nah, dengan nilai transfer 20 juta pada tahun 2018 ya, setelah 6 tahun berkarir di Arsenal, akhirnya Olivier Giroud ini mendarat ke Stamford Bridge dan langsung memiliki impact yang cukup signifikan ya, walaupun belum pernah menjuarai Premier League karena di tahun sebelumnya dia belum masuk ya, waktu Chelsea menjadi juara Premier League di era Jose Mourinho. Di musim 17-18, Olivier Giroud ini berhasil membawa Chelsea ke posisi peringkat 5, bermain sebanyak 13 game ya, karena masuknya di pertengahan transfer musim dingin, berhasil menciptakan 3 gol dan 1 assist. Di musim 18-19 ini berhasil membawa Chelsea finish ke peringkat 3 itu dengan 27 game dan menciptakan 2 gol dan 4 assist ya. Di musim 19-20, Olivier Giroud ini berhasil membantu Chelsea untuk finish di peringkat 4 pada saat kepemimpinannya Frank Lampard ya, berhasil memainkan 18 game dan mencetak 8 gol ya. Di musim 2021 dia juga berhasil membawa Chelsea ke peringkat 4 ya, dengan 17 game pada saat itu dan berhasil berkontribusi 4 gol.
Olivier Giroud ini menjadi salah seorang pemain yang menurut gue sangat profesional ya, dengan attitude-nya, dengan penampilannya. Walaupun dia sempat dicadangkan, dia juga sempat dijadikan striker nomor 2, tapi dia nggak pernah menyerah. Dia tetap berlatih secara profesional, dan dia menurut gue pada saat itu, apalagi di era kepemimpinannya Frank Lampard ya, dimana pada saat Chelsea diisi oleh para pemain Cobham, pemain-pemain akademi yang mulai masuk ke first team, Olivier Giroud ini menjadi salah satu jembatan atau mentor yang baik menurut gua, karena dia menularkan semangat winning mentality dan semangat sportivitasnya yang luar biasa ya, dengan dicontohkannya di setiap pertandingan. Nah, di FA Cup juga di tahun 2017-18 ya, dia juga mencetak gol penting ini melawan Southampton ya. Dan akhirnya Chelsea bisa menjuarai FA Cup pada saat itu setelah mengalahkan Manchester United 1-0 di final ya. Kemudian dia juga berhasil membawa Chelsea menjadi juara Europa League itu di tahun 18-19 ya, di bawah asuhan Maurizio Sarri ya pada saat itu. Dan duetnya juga dengan Eden Hazard tuh cukup membuat kita puas ya dengan serangan-serangan lini depannya Chelsea ya. Dan dia juga menjadi top skor ya di turnamen itu dengan 11 gol. Jadi memang kontribusinya di partai-partai besar ini luar biasa Olivier Giroud ini. Di final pun di musim 18-19 itu di Europa League itu kita melawan Arsenal, dan Olivier Giroud ini berhasil mencetak gol ya, dan akhirnya Chelsea menang 4-1 di partai final ya. Dan dia tidak melakukan selebrasi apapun karena dia sangat menghormati timnya, dan itu adalah salah satu bentuk profesionalisme yang luar biasa menurut gue ya. Berbeda seperti The Clown kayak Havertz yang selebrasinya lebay menurut gue ya saat membobol gawang Chelsea, dan itu adalah salah satu trigger yang membuat gue sangat membenci pemain itu ya. Nah, di musim 19-20 dia lumayan kesulitan ya, karena pada saat itu Frank Lampard lebih memilih untuk memainkan Tammy Abraham, dan kita tahu Frank Lampard ini adalah Cobham Principal ya, di mana dia banyak mengorbitkan para pemain akademi. Dan di sini yang gue bilang bahwa Olivier Giroud ini sangat profesional ya, walaupun jarang dimainkan oleh Frank Lampard, tapi dia tetap selalu ready kalau diminta untuk masuk. Dan kalau dilihat dari musim itu, memang Olivier Giroud ini jadi salah satu influence yang baik ya di lingkungan locker roomnya Chelsea, dan akhirnya Chelsea pada saat itu berhasil finish di peringkat 4 ya. Dan di musim 2020-21 ini Olivier Giroud ini berhasil membawa Chelsea ya, membantu Chelsea untuk memenangkan Champions League ya. Walaupun dia tidak bermain di final saat melawan Manchester City, tapi perjalanannya ini luar biasa. Karena di grup dia sempat mencetak 4 gol ya saat melawan Sevilla pada saat itu. Dia juga punya kontribusi penting ya di gol-golnya di selama fase knockout. Dan menurut gua mentalitasnya Olivier Giroud ini adalah salah satu yang membantu Chelsea membawa spirit winning mentality dan akhirnya menjuarai UCL ya pada saat itu. That's why Olivier Giroud ini kita sebut sebagai clutch player ya. Ya walaupun jarang starter, tapi dia selalu punya impact di setiap pertandingan ya. Di semifinal FA Cup dia punya impact, di final Liga Eropa dia juga punya impact ya, di fase-fase knockout terutama pada saat kita mengalahkan Atletico Madrid di babak 16 besar, itu juga dia salah satu impact terbesarnya Olivier Giroud di Chelsea ya. Selama di Chelsea dia berhasil cukup komplit ya menurut gue, cuma kurang Premier League aja. Ini sangat jomplang dengan apa yang dia dapatkan selama 6 tahun di klub tetangga ya. Bahkan sampai saat ini mungkin kalau dia pensiun di sana dia tidak akan menjuarai apapun kecuali FA Cup. Dia berhasil mendapatkan Champions League 1 kali, Europa League 1 kali, dan FA Cup Winners 1 kali ya.
Impact-nya ini gue coba rangkum aja. Dia sebagai rotasi kunci ya. Jadi di setiap permainan kalau kita bottleneck, biasanya Olivier Giroud akan main dan punya impact besar ya, selalu ya, yang gue ingat dia selalu punya impact besar buat Chelsea ya. Dia juga menjadi salah satu faktor penentu kita bisa memenangkan Europa League ya di tahun 2019 dan menjadi salah satu booster untuk kita mencapai final dan akhirnya menjuarai Champions League 2021. Nah, ini starting 11 yang menurut gua paling sering dimainkan ya, dengan formasi 3-4-3 ya, formasi favoritnya Tuchel. Di posisi goalkeeper itu ada Edouard Mendy, salah satu kiper yang menurut gue luar biasa permainannya, tapi sayangnya dia sempat cedera dan akhirnya permainannya menjadi drop. Dan saat berganti era, akhirnya dia adalah salah satu pemain yang duluan cabut ya. Ada Antonio Rudiger di posisi central back saat mengarungi Champions League 2021 ya, dan ada David Luiz di tahun 2019 saat kita memenangi Europa League ya. Di posisi center back juga ada Thiago Silva dan Kurt Zouma, ini juga sama di Champions League dan Europa League. Ada Cesar Azpilicueta ya di posisi center back atau right back, dan ini menjadi kapten yang memimpin Olivier Giroud selama 4 tahun di Chelsea ya. Di sebelah kiri, back sayap kiri itu ada Ben Chilwell dan Marcos Alonso. Ini juga salah satu dua pemain yang punya kontribusi cukup penting ya di Chelsea ya. Marcos Alonso ini berhasil membantu Chelsea menjuarai Premier League, terus juga mendapatkan Europa League ya, dan Ben Chilwell ini sampai saat ini masih di Chelsea tapi sedang dalam masa peminjaman. Walaupun kita belum tahu nasibnya akan seperti apa, tapi dia berhasil membantu Chelsea menjuarai Champions League di tahun 2021. Di sayap kanan di posisi back tuh ada Reece James yang saat ini masih aktif di Chelsea dan menjadi kapten. Di posisi tengah ada Jorginho, ada N'Golo Kante. Di posisi kiri ya, serang kiri tuh ada Kai Havertz dan Eden Hazard yang bahu-membahu bersama Olivier Giroud di gelaran Europa League ya. Di posisi kanan nih ada Mason Mount, The Snake, dan Pedro ya. Pedro juga sama seperti Eden Hazard yang membantu Olivier Giroud mendapatkan Europa League. Di posisi striker ada Timo Werner yang saat ini menjadi ayam sayur ya di Tottenham Hotspur, dan Olivier Giroud yang selalu punya impact saat dimasukkan. Nah, gimana? Kalian setuju atau enggak Olivier Giroud ini ada di posisi 8? Coba tulis di kolom komen ya. Dan apa momen yang kalian ingat selama Olivier Giroud ini berkarir di Chelsea? Silakan tulis di komen juga. Kita lanjut lagi ya, tapi sebelumnya mungkin kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa like ya, dan subscribe juga supaya gue makin semangat buat bikin True Blue Guide seperti ini. Dan jangan lupa juga kalau ada request tertentu silakan kalian komen aja, gue mau membahas video apa, nanti akan gue coba buat semenarik mungkin. Kita lanjut di posisi ke-7. Nah, ini posisi ke-7 adalah pemain yang menurut gue sangat kalem, sangat elegan permainannya ya, dan dia menjadi salah seorang pemain yang sangat penting di era-era prime Chelsea ya. Jadi kalau teman-teman tahu, dia adalah pemain yang punya selebrasi seperti ini. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Nicolas Anelka. Salah satu pemain favorit gue juga, dan gue sangat beruntung menyaksikan duet antara dia dan Didier Drogba sepanjang musim 2008 sampai 2012 ya. Bergabung di Chelsea selama 5 musim ya, berhasil menciptakan 59 gol dan 100 dari 184 penampilan, dan dia juga pernah menggendong Chelsea di saat keterpurukannya Chelsea ya. Bagaimana Nicolas Anelka ini bisa menjadi seorang top skor di Premier League ya, dengan capaiannya yang luar biasa. Dan dia berhasil 2 kali menjadi top skor di Premier League.
Dia juga membawa Chelsea menjuarai UCL ya pada musim 2011-12. Walaupun di musim 2007-2008 Nicolas Anelka ini sempat bermain buat Chelsea tapi gagal ya mengeksekusi penalti di akhir pertandingan. Dia juga berhasil menjuarai Premier League 2 kali bersama Chelsea dan Italian Cup ya 1 kali di Italia. Nah ini masih banyak lagi sebenarnya pencapaiannya, tapi ini yang bisa gue rangkum ya. Saat ini berumur 46 tahun, memiliki tinggi 1,8 meter ya. Jadi main positionnya sebenarnya ada striker, tapi dia juga pernah dimainkan sebagai second striker atau false nine dan juga sayap kanan. Nah waktu Ancelotti melatih Chelsea, Nicolas Anelka ini banyak dimainkan perannya di posisi sayap ya, jadi membantu Drogba untuk lebih masuk ke dalam box ya. Highest market value-nya ini 30 juta ya pada tahun 2010. Kalau kita lihat Nicolas Anelka ini cukup banyak klub ya yang dia sambangi, bahkan ada beberapa klub besar ya. Dia lahir dan besar di Akademi Paris Saint-Germain di tahun 95-96 ya. Debutnya bermain di Paris Saint-Germain, kemudian dia pindah ke Arsenal, kemudian setelah 2 tahun dia pindah ke Real Madrid, kemudian dia balik lagi ke PSG, dia bahkan sempat ke Liverpool, kemudian dia balik lagi ke PSG, dia pindah lagi ke Manchester City, dan dia pindah lagi ke Fenerbahce, dan dia pindah lagi ke Bolton. Nah, di Bolton ini adalah mungkin masa prime-nya masa prime-nya Nicolas Anelka, karena pada saat itu dia berumur 27 tahun ya. Dan kalau kita lihat memang Nicolas Anelka ini cukup dekat dengan konotasi bad player ya, karena tidak pernah setia terhadap satu tim. Jadi kadang hanya beberapa musim kemudian dia pindah lagi, beberapa musim dia pindah lagi, dan kelihatannya memang tidak ada satu identitas tim yang menempel kepada Nicolas Anelka ini ya. Nah, di musim 2007-2008 nih, tepatnya di musim dingin ya, Chelsea berhasil memboyong Nicolas Anelka ini dengan nilai transfer sebesar 18 juta pound sterling ya pada saat itu. Dia bermain 14 game dan hanya menciptakan 1 gol dan 3 assist. Tapi di musim berikutnya Nicolas Anelka ini cukup menjadi motor serangan Chelsea ya. Jadi pemain utama Chelsea dan berhasil membawa Chelsea finish di peringkat 3 pada musim itu ya. Bermain sebanyak 37 kali dan menyumbangkan 19 gol dan 2 assist. Ini luar biasa banget ya di musim ini. Dan musim ini adalah musim terbaiknya Nicolas Anelka dan Didier Drogba ya, karena dua-duanya sangat gacor dan sangat luar biasa menurut gue. Nah, di musim berikutnya, di musim 09-10 ya, Chelsea berhasil menjuarai Premier League ya. Dan ini under Ancelotti, permainannya yang benar-benar fluent, jadi siapa aja berada di posisi apa, dan itu menurut gue adalah kehebatannya Don Carlo ya. Kalau kalian ingat dulu, Chelsea itu punya beberapa penyerang sayap yang cepet banget, dan menurut gue sebelum Ancelotti ada, para penyerang sayap ini nggak bisa diaktifkan dengan baik ya. Tapi begitu ada Ancelotti, Malouda dan Kalou ini menjadi penyerang-penyerang yang luar biasa. Bahkan Malouda ini bisa menciptakan assist lebih dari 2 digit ya pada musim itu. Nah, bermain 33 kali dan berhasil menciptakan 11 gol dan 7 assist ya di musim itu. Dan di musim berikutnya 2010-11 dia berhasil membawa Chelsea finish di peringkat 2. Bermain 32 kali menciptakan 6 gol dan 4 assist. Tapi di musim 11-12 saat Andre Villas-Boas datang, ini ada satu pertengkaran ya antara Nicolas Anelka dan Andre Villas-Boas, sehingga Andre Villas-Boas menyingkirkan Nicolas Anelka untuk bermain bersama tim reserve ya. Dan sejak saat itu kita nggak pernah lagi melihat Nicolas Anelka sampai akhirnya dia pindah ke Juventus ya di musim 12-13. Nicolas Anelka ini juga pernah menjadi top skor ya di Premier League di musim 2008-2009 dengan 19 gol ya.
Dia juga berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo pada saat itu dengan persaingan ketatnya dalam perburuan gol ya, dan Steven Gerrard yang pada saat itu menjadi salah satu midfielder yang cukup subur. Dia juga menjadi duet Didier Drogba yang sangat mematikan ya. Anelka Drogba ini menjadi andalan Chelsea terutama di musim 2008 sampai 2010 ya. Dan di 2009-10 di eranya Carlo Ancelotti berhasil membawa Chelsea menjadi double winner ya dengan Premier League dan FA Cup. Dan duet antara Anelka dan Didier Drogba ini menurut gue gila banget karena formasi 4-4-2 yang dipakai oleh Carlo Ancelotti ini sangat works pada saat itu ya, dan kayaknya itu juga cukup mengguncang permainan di Premier League ya, karena datangnya Carlo Ancelotti ini mengubah paradigma permainan kick and rush itu menjadi lebih pragmatis ya. Dan beberapa catatan juga dia sempat gagal ya di 2008 di final Liga Champion ya melawan MU, tapi yang kita ingat adalah John Terry, padahal setelah John Terry adalah Nicolas Anelka yang sangat menentukan dan dia gagal mengeksekusi penalti pada saat itu ya. Dan dia juga bermain sangat agile, dia bisa bermain di mana aja, di posisi tengah, di posisi sayap, dia bisa bermain di nomor 10, bahkan dia bisa bermain di nomor 9 ya. Dan dia juga sangat profesional dan tenang seperti yang gue bilang tadi ya, sangat kalem. Gue nggak pernah lihat Nicolas Anelka ini marah-marah ya, bahkan menyikut pemain seperti Nicolas Jackson yang bodoh itu. Dan gue gak pernah melihat Nicolas Anelka ini kehilangan gritnya di setiap pertandingan ya, karena sangat kalem, sangat tenang, sangat elegan permainannya ya. Nah, bagaimana? Kalian udah mulai bernostalgia dengan para pemain ini ya, mengingat-ingat momen-momen apa sih sebenarnya yang punya kenangan ya, nggak bisa terlupakan dari para pemain ini? Silakan tulis di kolom komen ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pemain terakhir, ini gue membuat starting line up Nicolas Anelka selama di Chelsea ya. Jadi ini lumayan prime juga menurut gue, nih adalah era kejayaannya Chelsea ya. Di posisi goalkeeper itu ada Peter Cech, ada Ashley Cole ya di posisi left back, ada Ricardo Carvalho di posisi center back, ada John Terry, kapten kita di posisi center back, ada Branislav Ivanovic ya, dan Paulo Ferreira sebenarnya. Cuma dia lebih banyak bermain sama Ivanovic di posisi back kanan. Ada Michael Essien di posisi tengah. Dia sempat bermain juga dengan Michael Ballack dan John Obi Mikel. Dan tentunya dia juga selalu disuplai oleh asis-asis luar biasa dari Frank Lampard. Di sayap kiri itu ada Florent Malouda. Kalau misalnya Nicolas Anelka lagi nggak ditaruh di sayap kiri, biasanya Florent Malouda akan main di sayap kiri. Di right wing juga kadang-kadang Nicolas Anelka atau Salomon Kalou ya, yang bisa bermain juga di posisi false nine. Dan Didier Drogba di posisi striker ya, dan kadang-kadang bergantian dengan Nicolas Anelka, atau bahkan mereka berduet di masanya Carlo Ancelotti ya. Berhasil memenangkan 1 Premier League dan 2 FA Cup ya dari Nicolas Anelka ini. Cuma ya itu, dia pada saat Chelsea menjuarai Champions League, Nicolas Anelka ini sudah ditransfer out ya di musim dingin. Jadi dia belum sempat merasakan mengangkat trofi Champions League bersama Chelsea ya. Itu dia Nicolas Anelka. Kita akan lanjut ke pemain nomor 6. Ini terakhir di part 1 ini, karena setelah ini gue akan lanjut ke part 2 di mana gue akan membahas pemain nomor 5 sampai 1 ya. Kira-kira kalau kalian bisa menebak siapa aja posisi 5 sampai 1, silakan tulis di kolom komen ya, karena masih gue rahasiakan. Oke, ini pemain yang gue gak pernah nonton sebenarnya pemain ini, tapi gue mendengar nama besarnya. Bahkan tim gue di FPL Fantasy Premier League menggunakan nama pemain ini. Clue-nya adalah pemain ini adalah salah satu pemain yang rock and roll pada masanya ya, dan dia adalah sahabat baiknya George Best dari Manchester United. Ada yang bisa tebak siapa dia? Dia adalah Peter Osgood. Ya, bermain di Chelsea sejak tahun 64 sampai 74, 10 tahun.
dan akhirnya dia pindah ke tim lain sebelum akhirnya balik lagi ke Chelsea di tahun 78 dan akhirnya dia memutuskan untuk off di 79. Dia sempat berganti-ganti karir dulu ya, dan akhirnya dia bermain bola lagi tapi nggak pernah ada di Chelsea ya. Bermain selama 12 musim di Chelsea ya, berhasil mengumpulkan 150 gol dalam 380 pertandingan. Nah, ini luar biasa banget. Gue nggak pernah nonton Peter Osgood ini seperti apa. Mungkin kalau ada om-om di sini yang dengar channel gue, bisa mendeskripsikan permainannya Peter Osgood di kolom komen, dipersilakan ya, karena dia bermain di sampai 79 tuh gue aja belum lahir ya pada saat itu ya. Mungkin sebagian besar dari kita juga belum lahir pada saat itu. Dia berhasil memenangkan Europokal der Pokalsieger. Jadi ini mungkin bisa juga teman-teman yang tahu ya ini apa sebenarnya. Kalau gue baca ini adalah sebelum UEFA Champions League ya. Jadi lumayan prestisius juga ini turnamennya ya di Eropa. Berhasil memenangkan 2 FA Cup winner dan 1 Cup winner ya. Tapi belum pernah menjuarai Premier League ya. Tapi FA Cup ini pada tahun 74 kalau nggak salah ini adalah salah satu Premier League juga ya, karena Premier League belum ada waktu itu ya. Apa gua salah nggak tahu. Silakan komen aja di bawah ya. Nah, lahir di tahun 47 di Windsor, England. Jadi punya tinggi 1,8 meter, cukup tinggi juga ya. Dan yang gue baca Peter Osgood ini adalah ibaratnya David Beckham ya kalau zaman sekarang. Dia eksentris, dia punya aura selebriti dan kehidupannya sangat rock and roll karena dia sering ke klub malam, dia sering party-party juga, dan malahan gaya hidupnya itu menjadi concern salah satu pelatih Inggris pada saat itu, sehingga membuat Peter Osgood ini tidak sering dipanggil oleh timnas ya pada saat itu. Tapi di Chelsea dia fit dengan sangat baik dan dia punya kontribusi yang luar biasa di Chelsea sampai akhirnya saat Peter Osgood ini meninggal, seluruh fans itu berkabung dan akhirnya Peter Osgood ini menjadi satu-satunya pemain yang dikuburkan di Stamford Bridge, guys. Jadi bahkan saat dia meninggal aja dibakar dan abunya dikubur di Stamford Bridge ya. Kalau nggak salah gue baca abunya itu dikuburkan di titik penalti di depan tribun Shed End ya. Jadi kalau teman-teman lihat nonton Chelsea di stadion di TV gitu, ada Shed End. Nah itu di depan di gawangnya itu abu Peter Osgood ini dikuburkan di titik penalti di situ ya. Jadi ini juga udah bener-bener Chelsea banget lah ya. Bermain di center forward, jadi emang Peter Osgood dia adalah salah satu box striker yang sangat luar biasa ya, berhasil menciptakan 150 gol. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin mengenai Peter Osgood ini, terutama mengenai statistiknya ya, tapi ini yang udah gue bisa kumpulin. Dia sempat bermain di Chelsea, di Southampton dan Norwich ya. Jadi total selama karir profesionalnya dia sudah bermain 406 match dengan 145 gol ya. Nah, Peter Osgood ini adalah pemain lokal ya, pemain asli Chelsea. Dari umur 18 tahun dia sudah berada di Chelsea dan berhasil masuk ke first team pada tahun 74 ya. Sebelum akhirnya dia pindah ke Southampton karena ada selisih paham dengan manajer Chelsea pada saat itu ya. Kalau gue baca sih nama manajernya Dave Sexton. Buat om-om yang nonton channel ini dan tahu ceritanya, boleh nanti diceritain aja di bawah ya, mungkin lebih jelas. Karena kita nggak hidup pada masa itu dan gue sendiri hanya menonton cuplikan dan membaca cerita mengenai Peter Osgood ini ya. Nah, setelah dia dijual ke Southampton, ternyata dia juga gacor guys. Dia berhasil membawa Southampton menjuarai FA Cup tahun 76 ya. Karena itu juga menjadi pencapaian yang luar biasa karena Southampton pada saat itu berada di divisi 2 ya. Nah, Peter Osgood ini memang dikenal sebagai pemain yang rock and roll, pemain yang selebritasnya tinggi. Dia juga salah satu temennya George Best ya, yang dikenal hidupnya sangat rock and roll ya, dan gonta-ganti wanita, sering ke klub malam, mabok-mabokan gitu ya. Dan kehidupannya sangat glamor dan mewah ya. Jadi banyak pelatih yang sebenarnya tidak suka dengan Peter Osgood ini.
Tapi di lapangan dia selalu membuktikan diri dan dia berhasil menjadi salah satu pemain yang menurut gue punya impact sangat luar biasa ke Chelsea ya. Bahkan kalau mungkin kita tanya fans-fans lokalnya Chelsea di London, itu pasti rata-rata akan menghargai Peter Osgood ini. Bahkan dia sampai dikuburkan di Stamford Bridge, itu berarti udah next level dari penghargaan seorang pemain ya. Gue nggak tahu kalau nanti John Terry meninggal itu akan seperti apa, tapi mungkin mirip-mirip seperti Peter Osgood ini ya. Dan Peter Osgood ini dijuluki The King of Stamford Bridge ya oleh fansnya sampai sekarang, karena kontribusi dan impact yang luar biasa terhadap Chelsea, dan makanya dia disebut sebagai The King of Stamford Bridge ya. Dan sayangnya dia karirnya di timnas Inggris nih nggak mentereng ya, hanya bermain 4 kali aja selama masa aktif dia sebagai pemain profesional ya. Tapi di luar itu, menurut gue Peter Osgood ini adalah salah satu pemain yang luar biasa. Dia berhasil membawa Chelsea menjuarai cup winner ya. Tadi yang CG di Pokal itu, gue mencoba untuk menganggap itu sebagai sekelas Europa League. Dan dia juga berhasil membawa Chelsea menjuarai FA Cup tahun 1970 ya. Dan dia menjadi legenda klasik Chelsea. Nah, ini starting line up yang coba gue cari ya di internet tentunya ya, karena gue nggak nonton, bener-bener nggak tahu ini pemainnya siapa aja. Starting line up-nya Peter Osgood ini di posisi kiper ada Peter Bonetti, di posisi left back ada Eddie McGrady, di posisi center back ada Ron Harris. Ron Harris ini juga salah satu bintang Chelsea ya. Salah satu legenda juga ya Ron Harris ini, yang kalau gue baca-baca. Ada John Dempsey, ada David Webb di posisi kanan, di posisi midfield ada John Hollins, Charlie Cook, di posisi AMC ada Alan Hudson, lini serang kiri ada Peter Houseman, dan kanan ada Tommy Baldwin dan Peter Osgood di posisi tengah. Nah, ini dia. Kalau buat teman-teman yang punya informasi lebih jelas mengenai Peter Osgood, silakan tulis di komen aja ya. Di peringkat 10 sampai 6 ya, ada Mark Hughes, Tore Andre Flo. Di peringkat 8 ada Olivier Giroud, di posisi 7 ada Nicolas Anelka, dan di posisi 6 ada Peter Osgood. Jadi buat teman-teman semua yang baru menjadi True Blue, ini adalah nama-nama yang perlu kalian mungkin tahu ya, karena para striker ini tentu sangat berbeda dengan Nicolas Jackson saat ini. Jadi jangan kalian pikir striker Chelsea itu adalah Nicolas Jackson, bahwa gue pengen menggambarkan bahwa standar striker Chelsea itu adalah seperti para pemain-pemain ini ya. Nah, buat teman-teman yang suka sama video kayak gini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Dan buat teman-teman yang punya ide atau punya masukan buat gue, langsung aja tulis di kolom komen ya. Nextnya kita akan membahas apa lagi mengenai True Blue Guide ini. Ketemu lagi sama gue, Nanda Sugiono, di channelnya Bridge of Blue. Kita akan lanjut ke part berikutnya. Gue akan membahas posisi 5-1 ya. Jangan kemana-mana. Once a blue, always be blue. Up the Chels.